Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Undira kelas B345A ya. Ini saya sengaja kirim video sambil menunggu saya hadir. Saya takutnya kalau saya nyampe ke depan laptop itu agak terlambat. Ini saya barusan dari luar kota. Silahkan nonton videonya, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi dan beberapa latihan. Hari ini adalah pertemuan ke-9 setelah kita UTS. Pertemuan ke-9 ini kita akan bicara tentang tata letak. Dan juga saya akan mendrive, akan mendeliver bagaimana tugas besar yang akan kalian susun mulai dari pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14-nya final, nanti 15-nya untuk penyusunan videonya. Gimana caranya? Tenang, nanti saya jelaskan. Sekarang saya akan sharing dulu untuk yang topik pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 kita kali ini adalah tentang tata letak. Ya, tentang tata letak. Bentar, nih kemana nih? Mana nih tata letaknya? Tata letak. Oh, nggak bisa kelihatan ya? Nah, kelihatan nggak? Ya, sip. Kita masuk ke sini dulu. Oke, kelihatan ya? Nah, bersinar bersama Undira. Kita selalu bersinar. Selanjutnya, strategi tata letak. Kenapa strategi tata letak ini menjadi penting? Karena tata letak itu seperti yang sudah sering kita bicarakan, dia termasuk dalam company resource. Ya, operation, strategi, decision area, di mana di situ company resource yang nanti akan bergerak menjadi operation capabilities. Yang tata letaknya bagus, maka nanti company resource-nya menjadi bagus, operation capability-nya menjadi bagus, operation prosesnya menjadi bagus, dan sasaran manajemen operation itu kan cuma satu, efisiensi dan efektivitas, produktivitas. Ya. Jadi dengan tata letak yang bagus, dengan tata letak yang efisien, maka nanti akan didapatkan harga yang juga memadai untuk bisa dipasarkan. Jadi ini ada di company resource yang pada ujungnya adalah operation process. Ini ya, jadi ini semuanya mengarah kepada operation strategi decision area untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Itulah kira-kira. Lalu apa sebetulnya akan kita bicarakan? Yang akan kita bicarakan di mana desain tata letak itu adalah konfigurasi antar departemen, konfigurasi antar pusat kerja, dan konfigurasi antar peralatan. Sebetulnya itu urut-urutannya gini, konfigurasi antar peralatan atau stasiun kerja, kemudian nanti akan ada peralatan-peralatan jadi satu, namanya pusat kerja jadi satu, namanya departemen. Nah, itu sebetulnya cara nulisnya harusnya gitu, peralatan, pusat kerja, departemen. Contohnya gimana contohnya? Contohnya gini, misalnya Anda perusahaan mebel. Yang gampang aja deh, perusahaan mebel. Alatnya apa aja? Perusahaan mebel. Gergaji, serutan kayu, kemudian bor untuk masang, kemudian nanti apa tuh namanya amplas, pelitur, cat dan seterusnya. Nah itu kan ada yang namanya peralatan. Setiap peralatan dipegang oleh karyawan atau tenaga kerja. Kemudian peralatan. Nah, makanya di setiap kita merancang desain tata letak, maka kita harus tahu dulu konfigurasi prosesnya. Pertama kali apa? Kayu gelondongan atau kayu sudah potong-potongan. Diapain? Dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, dia akan dibentuk. Misalnya kita mau bikin kursi deh. Bikin kursi, ya kan? Motong apanya dulu, tempat duduknya dulu, kemudian kakinya, kemudian sandarannya. Nah, itu ada yang namanya konfigurasi prosesnya. Jadi setiap proses itu nanti akan ada alatnya.
setelah ini kemana lagi, setelah ini kemana lagi. Jadi itu nanti membentuk satu aliran. Itu yang namanya line production. Tapi bisa juga yang namanya pabrik mebel itu pakai sistemnya gini. Yang bagian geraji aja, terus nanti selesai ditumpuk. Nah, terserah nanti geraji dari si papan ini mau dikemanain. Mau dibikin joknya kah, apa namanya, landasan kursinya, mau dibikin tempat duduknya, apa namanya, kakinya, atau sandarannya, atau tangannya. Nah, itu nanti masuk itu namanya konfigurasi lagi. Nah, kemudian nanti kita akan dapat yang namanya pusat kerja persiapan, pusat kerja eh, pembentukan, ya, atau apa istilahnya itu disambung-sambung gitu ya. Hmm, kok susah sih ngomongnya gimana? Pusat kerja untuk assembling. Aduh, assembling aja dari tadi susah. Assembling. Nah, setelah itu baru masuk ke pusat kerja finishing. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan konfigurasi peralatan pusat kerja departemen. Departemennya apa? Departemen produksi. Nah, kemudian tata letaknya itu menekankan pada pergerakan. Pergerakannya Pak, yang bergerak itu alatnya apa barangnya. Ya. Kalau di pabrik mebel tadi yang kita ceritakan itu yang bergerak barangnya. Kayu masuk ke geraji. Langsung ditumpuk, diambil untuk bikin jok. Diambil lagi untuk bikin kaki. Diambil lagi untuk bikin tangan. Gitu kan? Nah, itu ada pergerakan. Pergerakannya pergerakan apa? Pergerakan bahan. Tapi bisa juga yang bergerak orangnya. Jadi seperti kalau misalnya perusahaan pabrik produknya itu gede, pesawat terbang, tuh nggak mungkin itu digotong-gotong kemana-mana kan nggak. Yang bergerak operatornya. Jadi ada rangka, rangka itu berdiri fix, yaitu namanya nanti akan kita kenal istilahnya fix layout. Nah itu kemudian kita taruh rangkanya. Sudah selesai rangkanya, kita tempelkan bodinya. Selesai bodinya, ditempelkan kursinya. Itu pesawat terbangnya diem, ya. Pesawat terbangnya diem. Yang barang-barangnya itu ditempel-tempelkan ke dalam, orangnya bergerak. Ya, itu yang disebut dengan menekankan pada pergerakan. Pergerakannya pergerakan apa? Bisa pergerakan pekerjaannya, bisa pekerjaan bahannya. Tapi bisa juga pergerakan pelanggan. Misalnya di rumah sakit, pasiennya kan jalan, datang, daftar ke medical record, kemudian oleh medical record, bagian pendaftaran ditaruh itu kamar nomor 1 untuk ditimbang, diukur tekanan darah, misalnya ke dokter mata, dicek matanya, kemudian nanti ke ujung lagi baru ketemu dokternya. Nah, itu kan pergerakan dari si pelanggannya. Nah, jadi desain tata letak itu kita nggak mati-matian harus seperti ini, nggak. Di restoran juga gitu. Di restoran pelanggannya diem, masuk datang ke apa namanya counter, kemudian pesan makanan. Nah, makanannya di belakang yang bergerak. Jadi nanti ada kombinasi antara pergerakan barang, pergerakan si produknya dan pergerakan si pelanggannya. Itulah yang disebut dengan desain tata letak. Nah, itu nanti kombinasi. Jangan kita terus mati, wah ini harusnya sistemnya bergerak, sistemnya yang bergerak pelanggannya. Jangan gitu, ya bisa pelanggan, bisa produk, dan bisa dua-duanya bersama-sama. Oke ya, itu kira-kira bisa dipahami. Lalu, dalam desain tata letak sendiri itu kita menjadikan itu sebuah keputusan kunci yang sasarannya cuma satu, efisiensi operasi jangka panjang. Jangan mudah berubah-ubah. Makanya ketika kita membuat strategi tata letak, itu harus yang sudah fix. Salah satu contohnya misalnya gini, nggak usah yang repot-repot, McD. Ya. McD itu mereka ketika menempatkan di mana kompor, di mana counternya, di mana tempat minuman, di mana tempat untuk bungkus, itu sudah dipikirkan, tidak mudah diganti-ganti. Tidak mudah diganti-ganti. Karena apa? Setiap kali kita bergerak satu dipindah, yang lain itu ikut pindah. Ya, jadi itu yang harus dipikirkan. Kembali lagi ke konfigurasinya mau seperti apa.
pergerakannya apa yang bergerak, pelanggan, produk, atau pelanggan dan produk bersama-sama. Itu. Dan itu dalam jangka panjang tidak berpindah-pindah. Lalu, memiliki implikasi strategis karena menetapkan prioritas kompetitif organisasi. Kenapa itu prioritas kompetitif organisasi? Kalau kita efisien, ya, kalau kita efisien, maka kita bisa menjual produk dengan harga murah. Kata kuncinya cuma itu, ya kan? Nah, sehingga kita bisa kompetitif. Yang kompetitif bukan produknya saja, tetapi organisasinya. Karena apa? Dia bisa masuk ke pasar dengan harga yang bersaing. Efisiensi produktivitas itu adalah kata kunci untuk manajemen operation. Ya. Kemudian kapasitas prosesnya. Jangka panjang. Kalau kita itu merancang kapasitas, itu nggak bisa kapasitas sekarang, tapi kita sudah berpikir tentang kapasitas berapa tahun yang akan datang. Baik nggak nih kira-kira? Ya. Yang pernah saya ceritakan mengenai Toyota. Toyota itu ketika kapasitasnya harus besar, ketika dia menerima assignment untuk memproduksi MPV, dia MPV Innova, SUV Fortuner, maka dia harus pindah ke Kerawang. Tapi ketika tahun 2000 mereka memutuskan untuk pindah ke Kerawang, itu mereka sudah berpikir tentang jangka panjang. 24 tahun bagi sebuah pabrik otomotif seperti Toyota, mobil, itu bukan satu hal yang panjang, itu harus lebih panjang lagi. Jadi 24 tahun itu pindah ke Kerawang itu, 22 tahun, 23 tahun lah mungkin. Itu tuh mereka sudah pikirkan, sampai nanti mereka dapat assignment-assignment yang lain. Mereka sudah bicara tentang apa assignment yang akan diterima oleh Temin itu, Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Bukan cuma pindah-pindah aja kapasitasnya kecil. Mereka sudah mengambil satu areal di Kerawang itu besar sekali. Dan itu mereka sudah tahu mana yang akan dimasukkan ke sana. Indonesia itu assignment-nya apa? Assignment-nya untuk MPV dan SUV, makanya besar. Nah, itu bergerak kan, kalau mobil kan bergerak ya, assembly line-nya kan bergerak, sehingga mereka konfigurasinya itu konfigurasi yang assembly line, dan konfigurasi itu yang besar sekali. Ya, meskipun di situ tidak ada gudang mobil, tidak ada gudang spare part, tidak ada gudang bahan baku, tapi tetap mereka harus yang besar karena satu mobil besar sekali. Ya, jadi terkait dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah biaya. Itu yang harus kita pikirkan. Kita kalau bicara tata letak itu tata letak tukang jahit, tata letak warung, tata letak eh, apa namanya makanan cepat saji, itu pikirannya harus sama, ya. Nah, itu juga yang harus dipikirkan adalah kualitas kehidupan pekerja dan pelanggannya. Jangan sampai berbahaya bagi si pelanggan, jangan sampai sulit bagi si berbahaya bagi si pekerja, sulit bagi si pelanggan. Ya, setiap unit produksi itu selalu berbenturan dengan apa yang disebut dengan keselamatan kerja. Besar atau kecil, kita harus bicara tentang keselamatan kerja. Makanan cepat saji dengan bahaya-bahaya kebakaran. Panas, misalnya minyak panas. Menjahit juga mata pekerjanya. Ya, apalagi kalau yang high apa namanya high pressure, tekanan tinggi, ya, atau high temperature, temperatur tinggi, itu juga harus sangat dipikirkan. Salon itu juga bahaya. Bahaya apa? Bahaya kesetrum. Ada pengering rambut, hair dryer, ada untuk apa namanya, untuk apa namanya rambut, ya, itu juga bahaya itu. Semuanya berbenturan dengan bahaya. Tata letak yang efektif membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, biaya rendah, dan respon yang cepat terhadap perubahan. Strategi operasional yang pernah kita bicarakan di awal pada pertemuan pertama dulu. Jadi harus itu, tiga-tiganya harus mungkin dikerjakan dalam sebuah strategi tata letak. Nah, strategi tata letak itu ada
7 macam. Tata letak kantor, tata letak retail, tata letak gudang dan penyimpanan, tata letak posisi tetap, tata letak orientasi proses, sel kerja berulang-ulang, dan tata letak berorientasi produk. Nah, saya akan jelaskan saja ini satu persatu. Saya akan mulai dengan gudang penyimpanan. Ya, gudang penyimpanan ini adalah tata letak untuk barang-barang yang bisa terdiri dari yang kecil-kecil, packaging maupun packaging besar. Sasarannya cuma satu, seimbangkan penyimpanan berbiaya rendah. Ya, penyimpanan berbiaya rendah. Ya, misalnya gudang. Gudang apa? Gudang di TTLC, Toyota Suso Logistic Center. Dia itu gudang, semua spare part-nya Toyota dikirim ke dia. Disimpan dulu. Kemudian oleh si TTLC itu di semi rakit, semi assembling. Baru dikirim ke Temin untuk di assembling beneran, karena masih ada ditambah dengan barang-barang yang lain. Nah, gudang penyimpanan ini mengatasi pertukaran antara ruang dan penanganan material bahan. Hati-hati, karena apa? Bisa ketuker-tuker, ya kan? Bisa ketuker-tuker. Nah, kita lihat gudang itu seperti apa. Gudang itu kata kuncinya cuma satu, lega untuk pergerakan dan tidak berbahaya. Sekarang tergantung ini mau seperti apa. Barangnya besar-besar, ya barangnya besar-besar. Ini meskipun besar tapi enteng. Ya biasanya kalau gudang tuh gini. Sebentar ya. Nah ini ya. Nah ini besar nih, ya. Tapi dia enteng. Biasanya meskipun kecil ini di bawah. Biasanya yang berat-berat di bawah. Nah kemudian ada lagi gudang yang ada ininya, ada belt conveyor-nya. Jadi ini meja berjalan, ya, table conveyor. Jadi dia bergerak, ini bergerak biasanya untuk mengirim, orang ngambil dari rak, ditaruh di atas sini, nanti di ujung sini sudah ada yang menunggu. Atau yang lega, ruangannya lega seperti ini nih. Ini karena apa? Karena ada forklift, ya, ada forklift, ada rak rak yang bergerak itu. Jadi itu yang kalau gudang itu kata kuncinya adalah pergerakan dan berbiaya rendah. Itu kata kunci untuk gudang. Ya. Kemudian yang kedua adalah proyek. Proyek atau posisi tetap. Ini misalnya bikin bikin rumah, bikin pesawat terbang, bikin kapal, itu namanya tata letak proyek atau tata letak posisi tetap. Jadi pindahkan material ke area penyimpanan terbatas di sekitar situs. Situs itu maksudnya barang yang mau dibikin. Nih salah satunya ini. Nah, saya mau ganti warna ink color-nya. Nah, biar merah. Nah, ini. Ya, ini. Ini barangnya mau dibikin. Terus bahan bakunya dikirim semua ke dia, ya. Dari gudang-gudang penyimpanan bahan baku kemudian dikirim ke produknya yang mau dibikin itu tadi. Itu yang proyek atau tata letak posisi tetap. Nih, salah satu contohnya nih, pesawat terbang. Pesawat terbang itu ini rangkanya, dia didudukkan di landasan seperti ini. Ini nggak bergerak. Nanti kalau udah selesai baru dikeluarkan dari dari tempat pembuatannya ini, ya, dari hanggar, ya, dari hanggarnya dikeluarkan. Nah ini jadi semuanya didatangkan ke dia. Ini Pak sayapnya dijejer-jejer dulu di sini nih sayapnya. Ini ya, sebelum kemudian didekatkan. Ini sudah disiapkan, ini tempat sayap. Nanti dari sini dimasukkan ke sini, dipasang. Setelah jadi semua. Tapi sebelumnya itu barang ini sayap ini dibikin di tempat lain sebelum didekatkan dengan bodinya. Ini adalah tata letak posisi tetap atau proyek. Yang ketiga adalah tata letak proses. Nah, tata letak proses ini biasanya aliran material yang bervariasi untuk masing-masing produk. Misalnya kita mau bikin meja, itu beda dengan mau bikin kursi, beda dengan mau bikin lemari. Nah, alatnya bisa sama. Mesin bubut, mesin gergaji, mesin amplas. Tapi lewat mana setiap bahan, lewat mana itu yang berbeda-beda untuk setiap produk yang dibikin. Ya.
Ini kebetulan contohnya ini rumah sakit, kafe, ya itu sama. Rumah sakit kan gitu juga. Orang itu berobat kan beda-beda. Ada yang butuh lab, ada yang butuh ronsen, ada yang hanya butuh dokter saja. Jadi masuknya kemana? Dokter, ke lab, ambil obat. Dokter, ronsen, lab, ambil obat. Dokter, ronsen, lab, rawat inap. Ya kan begitu. Beda-beda. Nah itu nanti stasiun kerjanya juga beda-beda. Gitu ya. Nah ini yang namanya tata letak proses. Yang dikelola prosesnya. Setiap proses berbeda untuk setiap produk yang diinginkan. Orang yang sakit patah tulang itu tentu penanganannya beda dengan orang yang masuk angin atau flu saja. Ya, kebutuhan dari peralatan yang harus dikerjakan pada si pasien itu berbeda-beda. Ini kebetulan contohnya pabrik ban. Nah, ini pabrik ban. Pabrik ban itu karet, karet dan apa namanya nih, karbon black dimasak jadi satu. Kemudian dituangkan ke cetakan, ini cetakannya nih, ini cetakan-cetakannya, ya, cetakan-cetakan. Nah, selesai di situ setelah dicetak, kemudian di cetakan ini sudah dipasangi ini apa namanya ban buri itu apa namanya tulangannya, tulangannya. Oke. Dah, kemudian selesai, kemudian dikirim ke sini. Ini yang namanya tata letak proses. Nah, kalau tata letak produk itu seperti apa? Kalau tata letak produk itu seperti salah satunya sepeda motor. Satu garis produknya sepeda motor yang dilewati barangnya itu sama semua. Assembling. Jadi satu satu apa namanya satu konfigurasi ini satu, nggak berubah-ubah. Satu konfigurasi satu. Ya bikin sepeda motor. Ini kebetulan yang dicontohkan ini ada empat produk. Tapi kalau biasanya kalau yang tata letak produk ya tata letak produk itu biasanya hanya satu TV. Misalnya ini TV, dia pabrik elektronik TV. Sony itu bikin apa aja sih? Oh TV, kemudian bikin zaman dulu itu apa namanya eh, recorder, ya kan? Kemudian bikin untuk video player, apa kok video player, CD player, kemudian bikin pengeras suara. Nah itu beda-beda assembly lainnya. Yang untuk TV assembly lainnya sendiri, yang untuk recorder assembly lainnya sendiri, gitu ya. Jadi meskipun sama-sama pabrik elektronik, itu dia berbeda-beda assembly lainnya, berbeda. Benar-benar satu dari ujung sampai akhir itu satu tidak campur-campur. Kalau yang tata letak proses tadi apa namanya satu alat tuh bisa dipakai untuk beberapa produk yang berbeda. Kalau ini enggak satu alat untuk satu produk ya. Dan biasanya dia kalau produk itu assembly line itu mass production, cepat ya, gitulah. Nah, ini kebetulan contoh gambarnya adalah sepeda motor. Jadi satu operator ini hanya masang masang satu satu macam pekerjaan sehingga orang itu menjadi sangat ahli dan dia cepat sekali bergeraknya. Nah, oke. Okay. Kemudian eh, ada lagi strategi tata letak yang kantor. Nah, ini tata letak kantor. Tata letak kantor ini menempatkan bagian-bagian, kata kuncinya adalah menempatkan bagian-bagian yang banyak berhubungan sedekat mungkin. Misalnya bagian akunting itu dekatnya dengan bagian IT misalnya gitu ya. Kemudian atau bagian marketing dekatnya dengan bagian akunting, dekat dengan bagian operation. Nah, itu ada yang namanya closeness. Closeness itu apa namanya ya? Kedekatan. Kedekatan kegiatan. Kita konsepnya kan cuma satu, pergerakan manusia dan pergerakan alat. Alatnya di sini misalnya ada dokumen-dokumen. Nah, sekarang zaman semuanya IT gini, oke lah, dokumen sudah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jadi problem. Kalau gitu apa yang kita permasalahkan? Yang permasalahkan ada
misalnya perlu adanya meeting. Oke, meeting juga sekarang udah nggak jadi problem karena bisa Zoom. Nah, sekarang apalagi yang dipermasalahkan? Nah, itu nanti kita bergerak terus. Ya makin mundur, makin sekarang kita makin mikirnya makin hal-hal yang lebih aplikabel ya. Nah, info misalnya ada satu kantor itu terdiri dari tujuh kegiatan, tujuh pusat kegiatan. Bagian akuntansi, bagian pemasaran, bagian operation, bagian desain, grafis, information teknologi, social media relation, sama launch area. Launch area ini biasanya untuk meeting. Nah, ini sekarang siapa yang deket-deket? Nah, kita lihat absolutely necessary closeness. Nih ya, nih. Absolutely necessary closeness. Yang A itu siapa? Yang A itu adalah akunting sama operation. Marketing, ini gini cara bacanya nih. Akunting sama operation. Marketing sama operation. Nah, terus graphic art sama information teknologi. Graphic art sama sosial media, gitu bacanya. Jadi kita bikin bikin konfigurasi seperti ini. Especially important, penting ya, penting. Especially important nih, apa siapa? Operation ya sama launch area dekat supaya gampang meeting. Graphic art sama launch area itu ya. Atau important, yang important. Marketing ya. Marketing sama graphic art, marketing sama information teknologi, marketing sama sosial media. Itu cara cara bacanya seperti itu. Ada yang nggak perlu deket-deket, nggak ada. Kebetulan di sini nggak ada nih yang nggak perlu deket-deket. Ya, kalau itu unimportant, siapa yang unimportant? Accounting sama loans area itu nggak penting, nggak usah ketemu nggak apa-apa. Oh, ordinary oke, bisa deket bisa enggak gitu. Nah, Anda untuk mendesain itu tata letak nanti kalau di apa namanya di tugas besar pakai cara ini aja, ya, pakai caranya yang ini. Pakai bikin seperti ini, pekerjaannya ada apa aja, kemudian siapa yang harus dekat. Oke. Nah, sekarang ini jadi kata kuncinya nih ya, yang untuk diaplikasikan nanti di tugas besar. Sekarang tata letak retail. Tata letak retail itu seperti apa? Tata letak retail itu seperti di supermarket. Nih, kayak gini nih. Biasanya mereka itu menjadikan satu itu ini dairy itu baksanya susu ya. Nih sini nih, mana? Nah, ini dairy nih. Ya. Kemudian yang bagian daging sama ikan sendiri. Kemudian yang fast food ya. Kemudian bakery, bakery itu nggak mungkin deket sama ikan sama dairy nggak mungkin. Nah ini yang ada bir, ada seafood, ada ethnic food. Nah itu Anda juga bisa lihat misalnya yang besar itu sekarang kan Superindo nggak terlalu besar. Anda bisa lihat ke Transmart. Bagaimana Transmart mengatur ininya, mengatur uh, barang-barangnya. Nah, itu mereka mengikuti tata letak retail. Tapi karena transfer itu juga punya elektronik, mereka juga punya baju, mereka juga punya alat-alat plastik, maka itu agak apa ya, agak terlalu ribet kita kalau melihat mereka keterdekatannya produknya apa aja. Coba aja Anda lihat. Jadi akhirnya Transmart itu saya nggak tahu ya kalau zaman Transmart itu kan mengakuisisi Carrefour ya, Carrefour ya, mengangkat sisi Carrefour. Padahal Carrefour itu kan dulu ini banget, macem-macem banget. Isinya itu baju ada, plastik ada, elektronik ada, bahan-bahan makanan juga ada gitu. Kalau pernah juga melihat di SCBD itu ada itu, lupa saya namanya apa ya. Itu juga gitu. Jadi dia pengaturannya itu memang benar yang dairy itu di bagian belakang, makin ke depan makin yang makanan-makanan kering, bakery paling depan. Nah, itu nanti juga bisa dipakai untuk uh, pe, apa namanya rujukan untuk tugas besar. Kemudian, nah ini nih, ini salah satu contoh. Ini obat-obatan, ya ini obat-obatan. Terus ini makanan, terus ini yang buah-buahan, sayur gitu. Tata letak retail.
Oke, nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa chat di Google Chat, ya. Nanti tanyakan kepada saya apa saja. Nah, sekarang saya akan bicara bagaimana kita membuat buat efisiensi. Ya, jadi hampir sama dengan kalau di manajemen proyek kemarin kan ada belajar manajemen proyek. Jadi ini pekerjaannya itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya, waktunya A 10 menit, B 11 menit, C 5 menit, D 4 menit, E 11 menit, F 3 menit, G 7 menit, I 3 menit, H 11 menit. Urutannya seperti ini. Kita lihat di ini tasnya. Ya, ini namanya tas Mas Polo. Tas Mas Polo. Jadi A tidak diikuti oleh siapa A tidak didahului oleh siapa-siapa. B didahului oleh A. C didahului oleh B. D didahului oleh B. E didahului oleh A. F didahului oleh C dan D. E didahului oleh E. F. H didahului oleh E. G didahului oleh F. I didahului oleh G dan H. Nah, seperti ini. Ini bagaimana yang paling efisien caranya? Caranya adalah dengan mencari waktu yang paling dekat. Nah, kita akan lihat carinya gimana. Hilangkan tugas-tugas yang hubungan prioritasnya belum terpenuhi. Penyimbangan itu. Identifikasi daftar tugas utama. Anggap semuanya tugasnya utama. Terus kita lihat. Ya. Cara ngitungnya gimana? Cycle time. Kita menghitung cycle time. Ada sebuah kegiatan yang ini tadi, 8 jam sehari menghasilkan 40 unit barang. Berarti satu barang itu cycle time-nya adalah 12 menit. Dari mana 12 menit? 8 jam kali 60 menit dibagi 40 unit. Jadi 12 menit per unit. Nah, jumlah workstation-nya berapa? Workstation-nya berapa? 65. Dari mana 65? 65 itu dari ini. Nih, jumlah nih 10 tambah 11 tambah 5 tambah 4 tambah 11 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 3 65 ya. Nah, jadi workstation-nya ada berapa? 65 per 12. Dibulatkan ke atas. Sekali lagi dibulatkan ke atas, jangan ke bawah, nanti kurang. Ya, jadi berapa? Berapa workstation? 7. Ya, 7. Nah, kita punya berapa tadi? Kita punya satu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berapa itu? 9. Jadi harus ada yang digabung. Bagaimana cara menggabungnya? Yang paling besar itu berapa? 11 menit. Yang 11 menit jangan digabung. 11-10 menit jangan digabung. Nah, tinggal kita cari yang kecil-kecil. Nah, kecil-kecil berapa nih? 5 tambah 4 tambah 3, 12. Ya, ini 12 jadi 1. 7 tambah 3, 10. Udah jadi 7. 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, kok 6? Ya, 60. Oh, 65 salah nih. 5 per 12 jadi 6. Ini 5 per 12. 65 bagi 12, 5 per 12. Saya yang salah. Jadi 6. Benar ini. Ya. Oke. Oke. 6. Nah, sekarang silahkan latihan ini. Ya, latihan ini. Kegiatannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian kegiatan sesudahnya seperti ini, dibikin sambungnya. Nah, ini informasinya seperti ini. Ya. Waktunya 7, 8, 6, 5, 7, 4, 4, 5, 4, 5. Di mana ada berapa ininya, ada berapa cycle time-nya, ada berapa workstation-nya. Ini sebelumnya ada 10, setelah dihitung jadi berapa. Silahkan latihan. Terima kasih. Saya stop share. Ya, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya sudah join dengan Google Meet, kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.